Perkenalkan, nama saya Hendron Bangkit dengan NIM 2102112047, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi dan peranan perusahaan. Sistem perekonomian pasar bebas atau liberal. Sistem ini akan lebih menerapkan prinsip ekonomi berdasarkan adanya hukum permintaan dan penawaran, sehingga setiap keputusan aksi individu yang erat kaitannya dengan jasa, barang, atau uang akan lebih bersifat sukarela. Ciri-ciri dari pasar bebas: adanya penerapan sistem pasar bebas akan terlihat bagaimana sumber dan alat produksi bisa bebas dimiliki dan diatur oleh seluruh pihak, baik komunitas, perusahaan, hingga individu. Tujuan pasar bebas antara lain: 1. Meningkatkan pendapatan negara. 2. Meningkatkan perekonomian negara. 3. Perluas pasar. 4. Menciptakan transfer of teknologi. 5. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Fungsi perdagangan bebas. Fungsi utama perdagangan bebas dalam perekonomian negara pada dasarnya adalah untuk bisa memberikan kebebasan pada masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi, khususnya dalam melakukan aktivitas ekspor dan impor barang. Selain itu, perdagangan bebas juga memiliki fungsi yang baik dalam memberikan informasi terkait harga dan kuantitas permintaan barang. Hal ini akan berdampak pada stabilitas harga barang. Setiap pengusaha pun nantinya akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik atas bisnis yang mereka jalani, serta memiliki peluang dalam mendapatkan keahlian yang lebih modern. Kekurangan dari pasar bebas: 1. Perusahaan yang lemah atau kecil akan menjadi semakin tereksploitasi oleh perusahaan yang lebih kuat. 2. Monopoli perdagangan. 3. Mengancam kestabilan perekonomian suatu negara. Kelebihan dari pasar bebas: 1. Setiap orang bebas memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. 2. Kreativitas dan inisiatif dari masyarakat dapat dikembangkan. 3. Ada persaingan antara produsen yang menghasilkan penciptaan berbagai produk berkualitas. 4. Efisiensi dan efektivitas tinggi karena tindakan mereka selalu didasarkan pada prinsip ekonomi. Contoh-contoh pasar bebas: yang pertama ada NAFTA, yang kedua APEC, yang ketiga EU, yang keempat MEA, yang kelima CAFTA. Permasalahan dalam pasar bebas. Pelaksanaan pasar bebas tentu sering mendapat banyak kendala dan umumnya terkait ancaman kekuatan implisit dan eksplisit. Beberapa contoh permasalahannya adalah seperti kendala perpajakan, larangan pertukaran yang spesifik, peraturan perundang-undangan, kontrol harga, persyaratan lisensi, nilai tukar tetap, mandat yang menyangkut persyaratan pertukaran, kuota produksi, persaingan layanan masyarakat, hingga proses perekrutan karyawan atau tenaga kerja. Yang kedua, sistem perekonomian terpusat. Pengertian sistem perekonomian terpusat yaitu sebuah sistem ekonomi yang seluruh peraturannya diatur oleh pemerintah pusat sehingga rakyat hanya melakukan apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sehingga kegiatan ekonomi masyarakat di suatu negara yang menerapkan sistem ekonomi terpusat akan dibatasi dan harus mengikuti semua peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah tentang sistem ekonominya. Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat: pembagian pekerjaan dan jenis pekerjaannya diatur penuh oleh pemerintah. Proses penyaluran barang dan harga jual beli barang ditentukan oleh negara. Hanya ada perusahaan milik pemerintah dan pihak swasta tidak boleh mendirikan sebuah perusahaan. Seluruh kegiatan produksi sebuah perusahaan dilakukan secara bersama. Semua sumber ekonomi yang ada di dalam negara merupakan milik pemerintah namun atas nama rakyat. Hak milik, perseroan, serta inisiatif setiap orang memiliki batasan. Konsumsi, distribusi, dan produksi di dalam negara semuanya diatur oleh pemerintah. Semua alat produksi di dalam sebuah perusahaan atau pabrik merupakan milik negara. Semua perencanaan ekonomi maupun perencanaan yang lain di dalam negara diatur oleh pemerintah. Tujuan negara dengan sistem ekonomi terpusat: yang pertama, mendorong kekuatan industri. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat tidak mengizinkan monopoli oleh pihak swasta karena ekonomi sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Yang ketiga, tingkat produksi dan ketersediaan barang dapat disesuaikan untuk memenuhi tuntutan populasi yang tepat. Yang keempat, sistem ekonomi ini dapat menyelaraskan masyarakat dan pemerintah lewat visi bangsa. Yang selanjutnya, sistem ekonomi ini menciptakan ruang untuk mobilitas sumber daya yang lebih baik karena produksi dilakukan seefektif dan seefisien mungkin.
Terdapat respon yang mudah terhadap bencana dan keadaan darurat internal. Memprioritaskan kesejahteraan sosial sebagai prioritas, mempromosikan kesetaraan di antara konsumen, memungkinkan pemerintah untuk memantau semua aspek ekonomi, proyek-proyek ekonomi pada negara yang menganut sistem ekonomi terpusat dapat dilakukan langsung tanpa menunggu investasi swasta seperti pada sistem ekonomi kapitalis. Contoh dari ekonomi terpusat, yang pertama ada komunisme primitif, yang kedua ada sistem feudal, yang ketiga negara-negara kolektif. Negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi terpusat antara lain Korea Utara, Cina, dan Kuba. Dampak sistem ekonomi terpusat yang pertama bisa untuk menekan angka pengangguran, yang kedua tanggung jawab perekonomian pada pemerintah, yang ketiga ada jaminan untuk masyarakat, yang keempat kemudahan dan pengendalian harga dan pemerataan, yang kelima inflasi mudah dikendalikan, yang keenam kondisi pasar dalam negara bisa berjalan lancar. Kelebihan dari sistem ekonomi terpusat, yang pertama bisa membantu dalam mengurangi pengangguran, yang kedua tanggung jawab ekonomi terhadap pemerintah, yang ketiga ada jaminan untuk warganya, yang keempat mudah dalam mengendalikan harga, yang kelima inflasi mudah dikendalikan, yang keenam kondisi pasar akan berjalan lancar. Kekurangan sistem ekonomi terpusat, yang pertama mobilisasi berjalan cepat, yang kedua menghasilkan produk yang bukan berdasarkan permintaan konsumen, yang ketiga menghambat inovasi. Yang terakhir ada sistem perekonomian campuran. Pengertian sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem yang mencampurkan karakteristik pasar, kebijakan dan ekonomi tradisional pada suatu tempat. Sistem ekonomi ini pun memiliki beberapa karakteristik kebijakan ekonomi pada bidang tertentu yang dianggap strategis. Hal ini dilakukan agar pemerintah mampu melindungi rakyat serta mekanisme pasar di dalamnya. Berikut ciri-ciri ekonomi campuran. Dan ini merupakan tujuan ekonomi campuran dan kekurangan dari ekonomi campuran. Beberapa negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran, yang pertama yaitu Indonesia, yang kedua Mesir, yang ketiga Malaysia, yang keempat Filipina. Produksi barang dalam sistem ekonomi campuran. Negara yang menganut ekonomi campuran hampir dipastikan mampu memproduksi semua barang. Sistem ekonomi dan pengaruhnya terhadap bisnis. Pengaruh sistem ekonomi pasar bebas atau liberal. Yang pertama adanya persaingan sehingga mendorong kemajuan usaha. Yang kedua campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi kecil sehingga mendorong kesempatan lebih luas bagi pihak swasta. Yang ketiga produksi didasarkan pada permintaan pasar atau kebutuhan masyarakat. Yang keempat pengakuan hak milik oleh negara mendorong semangat usaha masyarakat. Pengaruh sistem ekonomi terpusat. Yang pertama, pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian. Yang kedua, pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi. Yang ketiga, kemakmuran masyarakat merata. Yang keempat, perencanaan pembangunan lebih cepat direalisasikan. Pengaruh sistem ekonomi campuran. Yang pertama, sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, hak individu swasta diakui dengan jelas. Yang ketiga, harga lebih mudah dikendalikan. Selanjutnya, kebijakan ekonomi pemerintahan. Yang pertama ada kebijakan fiskal, yang kedua kebijakan moneter, dan yang ketiga ada kebijakan perdagangan luar negeri. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Terima kasih.